Shalom, perkenalkan nama saya Dina Rosina Sevi. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi Pendidikan Agama Kristen semester 5 kelas E. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem sosial dan hubungannya dengan pendidikan serta landasan sosial dalam pendidikan. Namun, pertama-tama kita akan mengetahui apa itu sistem sosial. Sistem sosial itu sendiri adalah aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya. Menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Nah, sifat dari sistem sosial ini bersifat konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dapat diamati dan didokumentasikan. Menurut salah satu ahli bernama Garner, pada tahun 1994, mengatakan bahwa sistem sosial adalah suatu perangkat sosial yang berinteraksi atau kelompok sosial yang memiliki nilai-nilai, norma, dan tujuan yang sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem sosial merupakan proses interaksi di antara pelaku sosial. Sementara itu, ada juga pengertian dari pendidikan. Pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk kehidupan masyarakat. Sehingga dari kedua pengertian itu dapat dikatakan bahwa sistem sosial dan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Dalam proses pendidikan, manusia merupakan subjek sekaligus objek pelaksanaan pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, manusia yang dimaksud adalah mereka yang berperan melakukan proses pendidikan. Dia adalah pendidik atau guru dan peserta didik. Sedangkan objek pendidikan adalah mereka yang menjadi fokus pengembangan dalam proses pendidikan, seperti para murid. Namun, dalam objek pendidikan juga guru termasuk salah satunya, karena guru memiliki tugas yaitu mengembangkan potensi diri peserta didik. Sehingga dengan demikian, pendidikan sebagai bagian penting dalam sistem sosial, karena dapat membentuk dan memperkuat nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Melalui pendidikan, individu memahami norma-norma sosial, memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan mengembangkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan juga menciptakan kesempatan sosial dalam masyarakat yang adil, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi individu. Dengan demikian, sistem sosial dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling menentukan status, dan pendidikan atau persekolahan tidak dapat dilaksanakan di luar lembaga sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan sosial dalam pendidikan. Nah, landasan itu sendiri berarti dasar atau tumpuan atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpuan atau titik tolak atau dasar pijatan. Titik tolak atau dasar pijatan ini dapat bersifat material, contohnya landasan pesawat terbang, dan juga dapat pula bersifat konseptual, contohnya seperti landasan pendidikan. Nah, dari pengertian landasan tersebut, maka landasan sosial pendidikan
sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, pendidik dan juga pengajar. Landasan sosial dalam pendidikan juga dapat merujuk pada prinsip-prinsip, nilai-nilai, norma-norma, dan kebijakan sosial yang membentuk dasar pendidikan dalam masyarakat. Ini mencakup cara pendidikan diselenggarakan, hak dan kewajiban siswa, serta peran guru dan lembaga pendidikan dalam membentuk dan memperkuat struktur sosial masyarakat. Dan juga dalam pendidikan, landasan sosial juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama ke pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun etnis dari masing-masing individu. Dari pengertian tersebut, maka terdapat beberapa contoh landasan sosial. Yang pertama, kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini memastikan bahwa perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dalam berpendidikan. Perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang setara untuk mencapai suatu pendidikan. Yang kedua, keadilan sosial. Keadilan sosial menjamin bahwa setiap individu memiliki akses ke pendidikan berkualitas, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Yang berikut, hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM menegakkan hak-hak dasar manusia terhadap hak atas pendidikan tanpa diskriminasi apapun. Selanjutnya, yang keempat, partisipasi masyarakat. Melibatkan orang tua, wali, murid, dan juga masyarakat lokal dalam proses pendidikan, membangun kemitraan antara sekolah dan masyarakat untuk mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir atau kelima, pendidikan multikultural. Mengintegrasi pendekatan multikultural dalam kurikulum, memahami dan menghargai kemitraan berbagai budaya dan tradisi di masyarakat. Selanjutnya, ada juga pandangan pendidikan agama Kristen terhadap sistem sosial dan landasan sosial dalam pendidikan. Yang pertama, keadilan dan kasih. Pendidikan agama Kristen menekankan pentingnya keadilan sosial dan kasih dalam hubungan antar manusia. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dan dalam sistem sosial dengan mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, saling menghormati, dan tolong-menolong di dalam masyarakat. Selanjutnya, ada juga yang kedua, pemahaman terhadap kekerasan dan kebenaran. Pendidikan agama Kristen mendorong pemahaman terhadap dampak negatif kekerasan sosial dan mendorong pencarian kebenaran dan perdamaian melalui dialog dan kerjasama antar manusia. Yang ketiga atau yang terakhir dari pandangan pendidikan agama Kristen terhadap sistem sosial dan landasan sosial dalam pendidikan adalah moralitas dan etika. Pendidikan agama Kristen mengajarkan prinsip-prinsip moralitas dan etika yang dapat membentuk perilaku individu dalam masyarakat. Ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Baik, terima kasih. Ini materi singkat yang saya bagikan. Semoga bermanfaat.